Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 19 orang meninggal akibat demam berdarah denggi di Tasikmalaya. 2 penjagal hewan kurban terluka akibat amukan sapi kurban di Kabupaten Cirebon. Menikmati sensasi ombak di objek wisata dekat kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Kita awali informasi pertama, 2 remaja putri di Depok mencuri 1 buah celana yang sedang dijemur oleh pemiliknya. Karena kedua pelaku masih di bawah umur, penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara kekeluargaan. Inilah 2 remaja putri yang mencuri 1 buah celana panjang yang baru-baru ini juga viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Sebelum mencuri 1 buah celana di jemuran, kedua pelaku yang masih di bawah umur mondar-mandir sebanyak 3 kali. Setelah ada kesempatan, kedua pelaku langsung mencuri 1 buah celana. Karena kedua pelaku masih di bawah umur, penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara kekeluargaan. Masalah ini sudah kita musyawarahkan, antara dua belah pihak. Pelaku ini juga di bawah umur, dia juga merasa hilaf karena mungkin pahamlah dari anak-anak sekarang yang mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan di sini juga pihak korban sendiri juga memaklumi dan tidak memperpanjang permasalahan ini. Meski begitu, Ismail juga mengimbau kepada warganya agar mereka tetap berhati-hati kepada tindak kejahatan lainnya. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Dugaan pelesiran mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dari lapas ternyata hoaks. Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Kota Bandung memastikan foto terpidana korupsi yang beredar merupakan foto lama. Inilah foto Nur Alam yang disebut tengah pelesiran keluar lapas. Namun usai dicek, foto ini merupakan foto lama saat mantan Gubernur Sultra saat menjalani masa persidangan di Jakarta tahun lalu. Kalapas Kelas 1 Sukamiskin memastikan terpidana korupsi dan gratifikasi izin tambang itu tidak keluar lapas dan menjalani masa tahanannya yang dihukum 12 tahun penjara. Beliau mengakui bahwa itu benar. Namun beliau mengatakan itu adalah foto lama, foto tahun lalu, gitu. Namun kita tidak begitu percaya. Kita cari, kumpulkan dengan segala-gala data yang ada, data dukung, kita kumpulkan semuanya. Memang akhirnya kita simpulkan bahwa foto yang beredar itu adalah foto lama saat beliau menghadiri sidang. Informasi lainnya, setelah ditemukan di tengah laut dengan kondisi meninggal dunia, salah satu korban yang terseret ombak pantai Legok, Jawa di Pangandaran dikebumikan di kampung halamannya di Kota Tasikmalaya. Ratusan warga Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya berkumpul menunggu kedatangan almarhum Sahrul, salah satu korban yang terseret oleh arus ombak di pantai Legok, Jawa, Kabupaten Pangandaran. Kedatangan jasad korban disambut isak tangis keluarga dan tetangga. Usai diturunkan dari ambulans, jasad Sahrul kemudian disalatkan di masjid yang letaknya tidak berjauhan dari rumah duka. Korban akan dikebumikan di pemakaman milik keluarga. Pihak keluarga mengaku saat ini mereka sudah mengikhlaskan peristiwa yang menimpa Sahrul. Alhamdulillah udah ketemu, semuanya keluarga juga udah ikhlas, semuanya. Orang tuanya udah menerima. Korban atas nama Sahrul ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian. Korban ditemukan lebih kurang 3 km dari lokasi pertama korban mengalami kecelakaan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Setelah dievakuasi oleh perahu nelayan, korban langsung dibawa ke rumah duka di Kota Tasikmalaya. Korban tenggelam di pantai Legok, Jawa sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak kurang lebih 2 mil laut dari lokasi pertama di korban mengalami kecelakaan, tepatnya di Blok Seda.
Sebelumnya pada Kamis kemarin, 9 orang dari rombongan santri remaja asal Tasikmalaya terseret ombak di Pantai Legok Jawa, Desa Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Dari 9 korban, 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 orang lainnya berhasil selamat dan kini mereka dirawat di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, kasus kematian akibat demam berdarah denggi di Tasikmalaya menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hingga saat ini sebanyak 19 orang meninggal dunia. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, demam berdarah denggi, menghantui Kota Tasikmalaya. Bagaimana tidak, hingga kini kasus kematian akibat DBD di Kota Tasikmalaya menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan 19 kematian. Dari 19 ini 16 anak-anak, 1 ibu hamil, 1 ibu nipas, dan 1 ibu usia 34 tahun. Jadi didominasi oleh anak umur 1 sampai 14 tahun. Menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, tingkat resistensi nyamuk DBD kini memiliki kekebalan yang luar biasa, sehingga pencegahan lewat fogging juga dianggap tidak efektif. Nyamuk Aedes aegypti di Kota Tasikmalaya itu sudah memiliki resisten, kekebalan yang sangat luar biasa, sehingga sekalipun kita melakukan fogging itu betul-betul sudah tidak efektif. Abdullah Mubarak menambahkan, untuk mencegah kasus DBD yang menjangkiti Kota Tasikmalaya, maka pemberantasan sarang nyamuk menjadi solusi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPTJ menaikkan tarif tol Soreang Pasir Koja atau Tol Soroja. Penyesuaian tarif tol yang berlaku mulai hari Minggu kemarin untuk memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol demi menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan. Selain itu, kenaikan tarif juga dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan para penggunanya. Kenaikan tarif sebesar Rp500 berlaku untuk jenis kendaraan golongan 1, 4, dan 5. Untuk golongan 1 menjadi Rp8.000 dan golongan 4 dan 5 menjadi Rp15.100. Sementara untuk jenis kendaraan golongan 2 dan golongan 3 tidak ada kenaikan tarif alias tarifnya tetap.